Kemarin ada orang yang mengirim surat ke saya, dinikahkan oleh ayahnya, ayah dan emaknya menikahkan dia dengan Imam Mahdi, Maulana Farhan, Ustadz Zulhendri, Ustadz Hanafi. Duduk semua kami di tengah kesibukan, mau mengajarkan bahwa tak ada batasnya belajar nih. Jadi nanti kawan-kawan yang belum ikut, bangkitkan semangat, manfaatkan majelis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada program namanya Pasar Berkah, fakir miskin, yatim, duafa, orang yang kurang mampu, ingin juga bagaimana nikmatnya merasakan bisa ambil ayam, ambil cabai, ambil bawang, ambil sayur dengan nikmatnya. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu. Ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada dirimu sendiri. Kenikmatan yang kita rasakan saat berbelanja itu kita berikan kepada mereka. Jangan lupa, mari kita donasikan melalui Bank Syariah Indonesia 10109, 6-nya 5 kali, 10109 66666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 09 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya ke nomor WhatsApp, nomor telepon berikut 0852 6541 6060. Sekali lagi, nomor admin yayasan 0852 6541 6060. Berkah selalu, bahagiakan saudaramu, Allah akan berikan kebahagiaan dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi ila yaumi liqa rabbih wa ba'du. Al-asatiz al-afadil, al-ahibba al-kiram, mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, kita membuat sesuatu yang baru di Pekanbaru ini bersama keluarga besar YTWU, Yayasan Tabung Wakaf Umat, bekerja sama dengan beberapa lembaga menghadirkan para habaib, para masyayikh. Jadi diharapkan sahabat-sahabat semuanya mengambil istifadah dari mulai ijazah, semua kitab, hadis, imamah, apapun namanya, itu untuk menambah kekuatan keyakinan dari dalam diri kita masing-masing. Karena ke depan semakin hebatnya internet ini, pengaruh-pengaruh aliran-aliran ini luar biasa. Aliran yang di dalam Islam dari mulai Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Mu'tazilah, fitnah khalqil Quran, Syiah, yang dari luar liberal, sekuler, ateis, komunis, agnostik. Agnostik itu mengatakan semua agama Tuhan itu ada dalam semua agama, namanya saja yang beda-beda. Puncak dari agnostik adalah ateis, tak percaya sama Tuhan sama sekali. Jadi umat ini mesti ditarik, cara menariknya adalah dengan kajian. Jadi khususkan diri dengan bidang apa yang paling kita sukai. Kalau suka dalam bidang akidah, dalami akidah, ambil kitabnya, spesialisasikan diri dalam satu kitab, sehingga nanti kalau mengajar pakai kitab itu. Kalau umat ini belum sanggup baca kitab, buat mulakhas. Jadi itu waktu mengajarnya, mulakhas kitab dari Syekh Yasir, mulakhas dari Dasuqi ala Umil Barahin, mulakhas dari Al-Husunul Hamidiyah, mulakhas dari Jala'ul Afham. Nah, jadi ketika mengajar ada bebahan kita sampai khatam. Kalau ketertarikannya dalam bidang fikih, begitu juga. Al-Masail Al-Fiqhiyah min Kitabi Kaza. Masalah, karena kita tahu membacakan dari awal sampai akhir itu hanya bisa dinikmati oleh para asatis pesantren. Kalau tak bisa, ambil petikan-petikan Al-Muqtatafat min Kitabi Kaza, petikan-petikan dari kitab ini. Inilah kesempatan kita. Jadi para asatis ini berkumpul sebenarnya ingin mengajarkan kepada adik-adik bahwa belajar ini tak ada batasnya. Ustadz Al-Nab, Maulana Farhan, Ustadz Zulhendri, Ustadz Hanafi,
duduk semua kami di tengah kesibukan mau mengajarkan bahwa tak ada batasnya belajar nih. Jadi nanti kawan-kawan yang belum ikut, bangkitkan semangat, manfaatkan majelis ini. Setelah kita penuhkan faqidus syai' la yu'ti. Kalau kita tak punya apa-apa, kita tak bisa ngasih apa. Nanti setelah ada, barulah buat majelis masing-masing. Setiap kita ini nanti punya majelis. Majelis ini, majelis ini, majelis ini. Majelis inilah nanti ada circle-nya macam ini sekarang. Hari ini di sini. Lalu kemudian setelah ini ke Darul Hadis Aida Rusia. Habis ini ke tempat Baitul Habib. Nah, ke depan kita mau begini. Kalau datang satu tokoh baru, inilah jadi wasilah silaturahim kita. Apa yang kita lakukan ini belum dilakukan pendahulu-pendahulu kita. Semua sibuk dengan pondoknya masing-masing, semua sibuk dengan jamaahnya masing-masing. Kita membuat sesuatu yang baru. Asar di sini, dari zuhur ke asar sini, asar ke maghrib sana, maghrib ke isya sana, nanti malam qiyamul lailnya sana, nanti tahajudnya sana. Ke depan nanti udah terpola nih. Apa yang kita lakukannya beginilah nanti kita ke depan. Ke majelis antum, ke majelis antum, ke majelis antum, ke majelis antum. Kalau datang Habib atau Syekh dari Yaman, dari Mesir, dari Saudi, dari mana-mana, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita singgahkan Jakarta, linkkan ke Pekanbaru, singgahkan ke Aceh, ke Banjarmasin, ini semua. Lalu nanti kalau di Pekanbaru, di sana, di sana, di sana, sehingga nanti di mana ada gula, di situ ada semut. Inilah nanti yang menjadi benteng pertahanan. Kalau tidak, nanti umat ini akan diambil oleh begitu banyak aliran-aliran yang masuk. Kemarin ada orang yang mengirim surat ke saya, dinikahkan oleh ayahnya, ayah dan emaknya menikahkan dia dengan Imam Mahdi. Sudah punya anak satu, hasil dari pernikahan. Saya kontak Polsek, kontak Polres Kampar, kontak Polda, kontakkan semua intel, tangkap. Sudah tertangkap, ayahnya pun tangkap, emaknya pun tangkap. Kok bisa orang ini ikut? Karena kita tak buat pengajian. Kita asal buat di masjid, udah, kita tak mengontrol jamaah. Kemarin datang jamaah mengadu, anaknya IPK-nya tinggi, IP 4, dan sekarang sudah kerja. Mengadu, dia bilang ke bapaknya, saya merasa lebih nyaman kalau saya masuk. Kenapa kok bisa begini? Karena kita tidak mengelola jamaah. Kita hanya pengajian masjid, habis itu pulang. Kita pun tak kenal jamaah, entah mati, entah sakit. Kalau tidak ada jamaah ini hilang-hilang. Kita tak tahu rupanya udah pindah ke sini, udah pindah aliran ini, udah pindah kelompok ini, rupanya udah ini. Nah, jadi dengan inti-intinya ini udah mengaji, mudah-mudahan ke depan dikoordinator oleh Ustaz Al-Nob, dakwah di Pekanbaru ini bisa jadi lebih baik lagi ke depan insyaallah. Berawal dari nampaknya kita tak banyak, sekitar 70-100 orang, tapi kalau 100 ini punya majelis satu orang aja 100, ana 100 orang, Ustaz Al-Nob 100, Ustaz Hanafi 100, maka terkumpul jamaah kita 10.000. Kalau 100 orang, setiap orang satu, berarti kita punya jamaah 10.000. Cuman yang jadi masalah jamaah antum juga. Nah, jadi kita supaya punya jamaah-jamaah baru. Jamaah antum 100, jamaah antum 100. Setiap kita nanti punya jamaah masing-masing. Bahwa antum punya jamaah kitabnya Al-Azkar, antum juga Al-Azkar, tak masalah. Karena masyayikh itu banyak mensyarah kitab itu juga yang dia syarah. Syekh Muhammad Al-Ghazali menulis Takdir, Syekh Yusuf Al-Qardawi menulis Al-Qadha wal Qadar, Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti menulis kitab Al-Insan Bainal Musayyar wal Mukhayyar. Temanya sama di satu zaman, tak jadi masalah. Bahwa antum punya majelis di sana Bulughul Maram, antum juga punya majelis di sana, tak jadi masalah. Kita tidak menganggap itu persaingan. Kita menganggap itu adalah stasiun jamaah ini. Mungkin kalau di sini dia jauh, kalau di sana lebih dekat. Mungkin mendengar kita ceramah dia kurang tertarik, dia mau nyari yang lembut, dia datang ke Maulana Farhan. Dia mau nyari yang cakapnya tidak terlalu cepat, yang slow, dia datang ke Ustaz Hanafi.
Jadi semua ada segmennya masing-masing. Yang penting kita syaratnya punya majelis. Syarat punya majelis, punya ilmu. Jadi saya tengok di Kalimantan, kita kadang terlalu muluk, mesti punya pondok, mesti punya formal. Kalimantan tak begitu. Orang satu ruko bisa buat majelis. Anak hadir di Kalimantan, diundang, ruko aja. Dibuat gambar makam Nabi, kemudian dibuat sound system yang bagus, pakai AC. Anak tanya, ini apa? Ini majelis Ustaz. Terus seminggu sekali kita baca maulid, baca kitab. Tak ada formal. Jadi keliling ni anak ambil, banyak yang kita ambil. Kita semua mesti punya majelis. Nah, inilah nanti yang menyelamatkan umat ini. Jangan nanti setelah jamaah kita kena ambil, dia udah pindah, baru kita ribut. Apa gunanya lagi udah diambil? Nah, jadi ke depan alhamdulillah formatnya sudah nampak, sudah terbayang, tinggal lagi actionnya ke depan. InsyaAllah Ustaz Al-Nab siap mendatangkan para habaib, para ini datang ke sini udah 2 kali. Syekh Abdul Nabi sekali, Syekh Yasir sekali, mungkin bulan depan ada lagi. Gini modelnya, habis zuhur ke asar sini, habis asar ke maghrib ke Ustaz Zulhendri, nanti ke Baitul Habib, lalu kemudian ke keliling. Berapa kali pertemuan kita udah nampak bayangannya. InsyaAllah zuhur ke asar siap sini. Mudah-mudahan tidak hari Jumat, Ahad karena anak di luar. Kita set harinya, InsyaAllah kita jumpa di sini. Gimana? Siap? Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Mohon juga antum doakan, bacakan Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan ini supaya anak-anak ini bisa belajar di sini dari mulai TK yang di ujung sana, SD, SMP udah kelas 2, tahfiz Quran, taman anak ini SMP, baru masuk SMA. Kurikulumnya kita godok semua. Kita godok semua di Yayasan Tabung Wakaf Umat. Sama semua kita duduk menggodok kurikulum. Jadi ke depan kalau antum punya majelis, dapat tanah, punya pondok, menginduknya ke YTWU semua insyaallah. Nah, antum semua, antum yang muda-muda, yang lajang-lajang, mungkin antum tak kaya, tak berduit, tapi calon mertua antum kaya. Masih ada harapan. Nah, kami ini udah habis harapan udah. Nah, ke antum lah kami sangkutkan harapan. Kalau udah antum yang ganteng-ganteng tak laku juga, udahlah selesailah. Innalillah. Kiamat sudah dekat. Nah, jadi ke depan walaupun nanti majelisnya arah ke lipat kain, arah ke rohul, arah kemana, insya Allah kita singgah. Nah, kalau ada model begini, habis ini kita ke tempat Ustaz Zulhendri, nanti ke majelis. Kalau Habibnya datang sebulan sekali, berarti untuk bulan ini antum dapat ini, bulan depan ini tak dapat, bulan ini. Gitu kita keliling jumpa nanti insya Allah. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya rafi'ad darajat, ya qadiyal hajat. Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal awliya'is salihin an tuyassirlana umurana wa taqdi hajatina tuballigh maqasidana wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesilapan. Terima kasih, jazakumullah khairan. InsyaAllah silaturahim kita tetap ketemu dalam majelis baca kitab bersama habaib dan masyayikh. Doakan Ustaz Al-Nab sehat walafiat. Beliau koordinator imam kita dalam masalah membawa masyayikh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu sini sebentar ya.